Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, kita baiknya berdoa dulu agar ilmu yang kita peroleh itu nanti tidak hanya berguna untuk dunia kita, dicoba mengantarkan ke surga yang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketua kelasnya siapa? Kawan silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, silakan kawan. Ayo kita sama-sama sebelum belajar ya ilmunya berkah dan kita belajar. Ada yang tidak hadir? Taki, kenapa Taki? Taki sakit, ya sakit apa Taki? Kita doakan semoga Taki cepat sembuh ya. Amin. Memang harus begitu. Jadi di musim pancaroba seperti sekarang ini anak-anakku semuanya harus rajin-rajin untuk menjaga kesehatan. Di SMP, siapa yang masih ingat apa itu persamaan linier dua variabel? Dua garis. Lihat. Jadi apa bentuk umumnya? X tambah BY sama dengan Y. Jadi itu persamaan linier dua variabel. Gimana cara ngegambarnya? Dulu di SMP. Kalau kita di koordinat kartesium, persamaan linier dua variabel. Nah, jadi kita akan belajar apa? Jadi tujuan pembelajaran. Jadi tujuan kita belajar ini buat apa? Bapak menggunakan namanya model problem based learning ya. Matematika sendiri itu kan masalah ya. Masalah yang harus kita pecahkan. Makanya ada problem based learning. Yang pertama tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan cara menggambar persamaan linier dengan benar. Tadi persamaan linier dua variabel sudah gambarnya ya. Ini pelajaran SMP. Kemudian yang kedua, menentukan gambar sistem pertidaksamaan linier dengan linier. Jadi untuk yang sekarang ini kita akan membahas tentang persamaan linier dengan linier. Ketiga, berhubungan dengan linier-linier ada yang namanya titik pojok atau titik selidik. Jadi yang misalkan kita ketemu nanti titik-titiknya itu yang harus kita uji itu disebut dengan titik selidik atau titik pojok ya. Kemudian selanjutnya adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ini adalah ada permasalahan dalam kehidupan yang harus kita pecahkan, gitu ya. Paham sampai sini? Ini ada satu masalah. Masalahnya itu adalah PT mati. Jadi PT Lasin ini akan membangun sebuah rumah dengan masing-masing problemnya. Coba perhatikan dulu masalah ini. Coba diperhatikan dulu masalah yang ada di layar ini. Coba diperhatikan masalahnya. Coba dibaca masing-masing terlebih dahulu. Kemudian kira-kira dari informasi ini apa yang bisa diambil kira-kira gitu ya. Coba dibaca. Sekarang kita membahas tentang sistem pertidaksamaan linier dua pertidaksamaan. Persamaan pakai sama dengan. Terus pertidaksamaan? Mantap ya. Baik, mantap. Nah, sekarang untuk menjawab permasalahan ini Bapak punya lembar kerja ya, lembar kerja buat kalian. Nanti ini sudah per kelompok ya. Ini sudah Bapak buat kelompok seperti kelompok sebelumnya ya. Udah dibagi per kelompok ini, nanti Bapak kasih LKPD, silahkan untuk didiskusikan ya, dicari gimana sih cara penyelesaian masalah ini di LKPD tersebut ya. Paham ya? Kelompok 1 ini ada 2 ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya, ditulis di situ. Ini kelompok berapa? 3. Sok silahkan ya. Silahkan diskusikan
itu ada lembar kerja siswa yang isinya adalah permasalahan ini. Ya, isinya adalah permasalahan ini. Jadi silahkan kalian berdiskusi antar kelompok untuk menentukan cara pemecahan masalah. Nanti di akhir kita akan membuat kesimpulan gimana cara pemecahan masalahnya ya. Oke ya. Silahkan dikerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan ya. Silahkan kalian berdiskusi. Kenapa? Ada apa? Itu kan nanti bisa dikecilin lagi. Coba sama-sama dibagi berapa? 8. Jangan pakai kalkulator, pakai coba manual biar literasinya bisa ya. Coba. Oke. Yang ini masih ada masalah. Sudah selesai ya, waktunya sudah selesai. Silakan masing-masing kelompok untuk mengumpulkan sama Pak. Satu, silakan sini ke sini. Masing-masing kelompok silakan mengumpulkan. Ayo silakan. Ayo, boleh di sini. Dari masing-masing kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tadi? Nanti akan diberi nilai sama Bapak. Ayo, siapa? Ayo, kelompok mana yang mau mempresentasikan? Satu kelompok diberi nilai. Kelompok 2 berarti ya. Oke, kita mulai dari kelompok berapa ini? Kelompok 2. Silakan ke depan. Kita berikan aplaus dulu dong buat kelompok 2. Satu kelompok ke Coba yang lain memperhatikan temannya yang di depan ya, mencocokkan jawabannya apakah benar atau salah tadi yang sudah dikerjakan ya. Jadi yang pertama kan di sini ada dua tipe rumah, ada mawar sama melati. Mawar ini kita misalnya jadi X, melati jadi... Suaranya agak dikeraskan lagi, nggak kedengeran di temannya yang di belakang kedengeran nggak? Jangan harus dikeraskan yuk. Jadi ada dua tipe rumah kan. Nah, yang mawar ini kita misalin jadi X, yang melati jadi Y. Gitu ya. Oke, sampai sini betul ya, mawarnya X, melatinya Y. Tuh, sama semuanya? Sama.
Oke, terima kasih kelompok 2 kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Silakan kembali duduk ya, silakan. Semuanya kembali ke tempatnya. Siapa tahu ada yang tadi kelompok 1 agak berbeda jawabannya ya. Ya, sedikit ya, sedikit di akhir ya, sedikit berbeda ya. Nah, kita lihat nanti kita lihat ya. Tadi Mawar sudah sepakat dimisalkan dengan X, kemudian Melati dimisalkan dengan Y. Bukan Mawar sama Melati yang dimisalkannya, tapi rumah tipe Mawar X, rumah tipe Melati itu Y. Kalau Mawar Melati ntar kayak borak gitu ya. Sampai sini. Ya, silakan uji. Kalau misalkan titik pernyataannya salah, yang versi yang mana, Pak? Kalau misalkan kita uji ternyata salah, gimana caranya? Yang diaksir yang mana berarti? Bagian dua. Berarti yang sebaliknya, ya. Kalau misalkan titiknya di sebelah kiri, berarti yang diaksir di sebelah. Itu juga sebaliknya. Kalau di kanan di kiri. Kalau di atas berarti yang di bawah. Ya. Jadi kita aksir yang benar. Apa nih kesimpulan kita dari proses pembelajaran ini? Apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, menentukan persamaan. Terus yang kedua, menggambar persamaannya. Terus yang ketiga, mengakhir berarti menentukan gambar pertidaksamaannya. Terus yang keempat, DHP. Terus yang kelima, titik pojok. Setelah titik pojok bisa menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Berarti bisa ya? Apa itu namanya, sebuah tes ya. Tes ini untuk mengukur kemampuan kalian, kemampuan pemahaman kalian. Kira-kira dari yang tadi Bapak sampaikan kalian paham kan? Ya. Waktunya 20 menit Bapak bagikan, silahkan dikerjakan ya. Ayo kelompok ini. Oke, baik, sudah ya, kita sudah silakan duduk. Silakan duduk, sudah ya. Kita sudah belajar hari ini. Bagaimana perasaannya? Apa tambah pusing? Menyenangkan ya. Demikian pelajaran kita pada hari ini ya. Jadi Bapak, tadi kita sudah mempelajari terkait dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang kalian insya Allah linier dengan linier itu insya Allah sudah paham ya. Garis dengan garis insya Allah sudah paham cara penyelesaiannya. Next meeting atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan masih pertidaksamaan linier dua variabel, masih SPTLDP, tapi materinya berubah, bukan lagi linier dengan linier, tapi linier dengan kuadrat. Jadi ada grafik, gitu ya. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Silahkan Pak Wan dipimpin lagi doa untuk pulang ya. Berdoa masing-masing aja. Ayo kita kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala telah diberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Mari kita tutup pelajaran hari ini. Doa masing-masing. Doa selesai. Ya, terima kasih Ridwan. Bapak pengen suara gemuruhnya dulu, kita tepuk tangan bersama. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Kita akhiri dengan adalah terima kasih atas perhatiannya. Silakan bisa ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.